Nation of Islam. Gerakan ini lahir di Amerika Serikat pada tahun 1930-an saat orang kulit hitam masih mengalami diskriminasi rasial yang keras. Didirikan oleh Wallace Fard Muhammad, lalu diteruskan oleh Elijah Muhammad, kelompok ini membawa ajaran Islam dengan semangat membangkitkan martabat kaum kulit hitam. Dalam ajarannya, Nation of Islam tetap menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, tetapi mereka juga mengangkat Elijah Muhammad sebagai utusan khusus bagi orang kulit hitam. Mereka juga percaya bahwa Allah menjelma dalam sosok Wallace Fard Muhammad. Kelompok ini memiliki pandangan keras soal ras. Orang kulit hitam dianggap ras unggul, sementara orang kulit putih disebut sebagai iblis buatan. Gerakan ini semakin terkenal lewat Malcolm X sebagai juru bicara dan petinju legendaris Muhammad Ali yang ikut bergabung. Namun keduanya akhirnya keluar dan memilih Islam Sunni, karena merasa ajaran Nation of Islam terlalu menyimpang dari Islam sebenarnya. Moorish Science Temple. Gerakan ini berdiri di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, bahkan lebih dulu ada sebelum Nation of Islam. Kelompok ini didirikan oleh Noble Drew Ali, seorang tokoh yang mengajarkan bahwa orang kulit hitam di Amerika sebenarnya adalah bangsa Moor keturunan mulia dari Afrika Utara. Dalam ajarannya, Noble Drew Ali memperkenalkan kitab suci sendiri yang disebut Circle Seven Quran. Isinya bukan Al-Quran, melainkan kumpulan ajaran spiritual yang ia susun dari berbagai sumber. Kelompok ini juga mengajarkan disiplin moral, hidup sehat, serta menjaga martabat sebagai bangsa Moor. Namun berbeda dengan Islam pada umumnya, ajaran mereka tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan lebih bercampur dengan unsur mistisisme serta gerakan kebangsaan. Moorish Science Temple pernah menarik banyak pengikut dari kalangan kulit hitam Amerika, terutama karena pesan kebangkitannya yang kuat. Meski tak sebesar dulu, hingga kini pengaruhnya masih terasa, bahkan menjadi salah satu inspirasi bagi lahirnya Nation of Islam. Submitters. Submitters adalah sebuah gerakan keagamaan modern yang didirikan oleh Rashad Khalifah, seorang ilmuwan Mesir Amerika, pada tahun 1980-an. Gerakan ini berawal dari penelitiannya terhadap Al-Quran dengan apa yang disebut sebagai kode angka 19, sebuah pola matematis yang menurutnya menjadi bukti keaslian kitab suci. Dalam ajarannya, Submitters menekankan bahwa satu-satunya sumber hukum dalam Islam adalah Al-Quran. Mereka menolak penggunaan hadis dan sunnah sebagai dasar syariat karena dianggap sebagai tambahan buatan manusia. Rashad Khalifah sendiri menjadi tokoh paling menonjol dari gerakan ini, meski akhirnya ia terbunuh pada tahun 1990 akibat pandangan kontroversialnya. Kini, Submitters masih bertahan dengan pengikut yang tersebar di beberapa negara, terutama Amerika Serikat. Mereka menamakan diri sebagai penyerah diri atau orang-orang yang tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah dengan keyakinan bahwa Al-Quran saja sudah cukup sebagai petunjuk hidup. 5% Nation. Aliran ini lahir di Amerika Serikat pada tahun 1964, didirikan oleh Clarence 13X, seorang mantan anggota Nation of Islam. Gerakan ini muncul dari gagasan bahwa hanya 5% manusia di dunia yang benar-benar memahami kebenaran tentang Tuhan dan kehidupan, sementara 95% lainnya hidup dalam kebodohan atau sengaja menyesatkan orang lain. Dalam ajarannya, 5% Nation tidak melihat Tuhan sebagai sosok yang terpisah, melainkan meyakini bahwa orang kulit hitam sendiri adalah representasi dari Tuhan di bumi. Mereka juga mengembangkan sistem simbol, angka, dan istilah khusus untuk menjelaskan pandangan mereka yang kemudian dikenal dengan sebutan Supreme Mathematics dan Supreme Alphabet. Gerakan ini memiliki pengaruh besar dalam budaya hip-hop di Amerika dengan banyak rapper terkenal yang terinspirasi oleh ajaran mereka. Ahmadiyah. Gerakan ini lahir di India pada akhir abad ke-19, didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ia mengaku sebagai pembaharu agama, bahkan diyakini sebagian pengikutnya sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan akan datang di akhir zaman. Dalam ajarannya, Ahmadiyah tetap mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang membawa syariat. Namun, mereka percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad mendapatkan kedudukan rohani khusus sebagai sosok yang melanjutkan misi para nabi meski tidak membawa hukum atau syariat baru. Secara organisasi, Ahmadiyah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin spiritual dunia. Saat ini jabatan itu dipegang oleh Mirza Masroor Ahmad dengan kantor pusat internasional yang berada di Inggris. Meski kerap menuai kontroversi dan penolakan di banyak negara muslim karena dianggap menyimpang dari akidah utama Islam, Ahmadiyah tetap bertahan dengan jutaan pengikut di seluruh dunia, terutama di Asia Selatan, Afrika, Eropa, dan Amerika. Alevi. Gerakan Alevi berkembang terutama di Turki dengan ajaran yang banyak dipengaruhi tradisi tasawuf. Mereka menekankan nilai persaudaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama.
Tempat ibadah mereka disebut Cemevi, di mana umat biasanya beribadah bersama dengan penuh kehikmatan. Salah satu ritual khasnya adalah doa yang diiringi musik serta tarian rohani yang dikenal sebagai semah. Mereka juga memiliki pemimpin rohani yang disebut Dede, yang berperan membimbing kehidupan spiritual dan sosial komunitas. Hingga kini jumlah penganutnya diperkirakan mencapai 15 hingga 25 juta orang, dengan mayoritas tinggal di Turki. Druze. Kaum Druze muncul di Timur Tengah sekitar abad ke-11, berawal dari pengikut seorang khalifah dinasti Fatimiyah bernama Al-Hakim bi Amrillah. Bagi umat Islam pada umumnya, Al-Hakim dikenal sebagai penguasa yang keras dan penuh kontroversi. Namun bagi Druze, ia dipandang sebagai penjelmaan Tuhan yang turun ke dunia. Dalam keyakinan mereka, Al-Hakim tidak benar-benar mati meski hilang secara misterius. Ia hanya dipercaya bersembunyi dan suatu saat akan kembali membawa kebenaran. Tempat ibadah mereka disebut halwa, ruang suci sederhana yang digunakan untuk doa, zikir, dan pembelajaran rohani. Kehidupan spiritual mereka dipimpin oleh para tetua bijak yang disebut ukal, sementara anggota biasa yang disebut juhal cukup menjaga nilai moral dan identitas Druze dalam kehidupan sehari-hari. Hingga kini jumlah pengikut Druze diperkirakan sekitar 1 juta orang. Komunitas ini dipimpin Syekh Al-Aql yang menjadi simbol persatuan Druze di masa modern. Khurramiyah adalah sebuah gerakan keagamaan yang muncul di Persia pada abad ke-8, berakar dari ajaran seorang tokoh bernama Babak Khorramdin. Gerakan ini lahir di tengah situasi politik yang penuh gejolak, ketika masyarakat Persia merasa tertindas oleh kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dalam ajarannya, Khurramiyah menggabungkan unsur Islam dengan tradisi lama Persia dan keyakinan Zoroastrianisme. Mereka menekankan pada keadilan sosial, kesetaraan, dan perlawanan terhadap penguasa yang dianggap zalim. Bahkan, sebagian pengikutnya mempercayai adanya reinkarnasi, sebuah ajaran yang jelas berbeda dengan Islam pada umumnya. Tempat berkumpul mereka tidak seperti masjid pada umumnya, melainkan berupa majelis-majelis rahasia di perkampungan dan pegunungan.